The great healer, our provider, mighty Savior is our Lord. We will put our faith in no other. We will sing our praise to no other name. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The King of heaven. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Kalau kita memperhatikan situasi di sekitar kita belakangan ini, tantangan hidup rasanya makin kompleks dan tidak menentu. Mulai dari tekanan ekonomi, isu PHK, krisis kesehatan mental, hingga konflik yang terjadi di dalam keluarga. Di tengah gelombang ketidakpastian ini, banyak dari kita yang mencari tempat perlindungan dengan cara rajin berdoa dan memperkatakan Mazmur 91. Kita sering mengutip janji Tuhan di ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Namun, di tengah-tengah perjuangan hidup, seringkali muncul pertanyaan yang sangat jujur dari dalam hati kita. Kenapa saya sudah mendeklarasikan Mazmur 91 setiap hari, tapi krisis masalah tetap saja terjadi? Lalu apa bedanya memperkatakan firman Tuhan ini dengan sekedar membaca mantra atau menggunakan jimat? Mari kita bedah bersama-sama topik ini menurut perspektif Alkitab dan teologi Pentakosta. Pertama, Mazmur 91 adalah doa permohonan dengan iman, bukan mantra. Di dalam Alkitab, penggunaan kalimat atau objek sebagai jimat penolak bala adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Sebuah mantra bekerja dengan logika. Kalau saya menyebutkan kata ajaib ini, maka Tuhan harus menuruti kemauan saya. Namun, Mazmur 91 tidak bekerja dengan cara demikian. Pemazmur berdoa kepada Tuhan di ayat kedua, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kuasa perlindungan itu bukan terletak pada teks atau lembaran kertas Mazmur 91, melainkan pada Allah yang kita kenali secara intim. Memperkatakan Mazmur 91 adalah bentuk doa permohonan penuh iman dan penyerahan diri kita secara total kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita memperkatakan janji perlindungannya itu adalah bentuk pernyataan iman. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya akan otomatis kebal dari bahaya atau penyakit di dunia. Namun artinya di tengah krisis paling gelap sekalipun, seperti kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kedua,
bagaimana jika realitasnya kita tetap mengalami krisis? Doa adalah sebuah permohonan yang berserah penuh pada belas kasihan Allah. Dalam realitas hidup sehari-hari, orang beriman pun tetap bisa mengalami musibah, pergumulan, atau sakit penyakit. Apakah ini berarti Tuhan gagal atau tidak berkuasa? Tentu tidak. Iman kepercayaan Pentakosta memegang teguh kebenaran ini. Allah tetap berdaulat dan sanggup melakukan mujizat meskipun situasi di dunia di sekitar kita terkadang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Rasul Paulus pernah menegaskan dalam Roma 8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau bahaya? Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang percaya memang diizinkan Tuhan melewati masa-masa yang sulit. Namun di tengah pergumulan sulit dan bahkan ancaman itulah kita terus berdoa Mazmur 91. Apapun hasilnya, iman kita berkata, Allah adalah kubu pertahananku yang tetap kupercayai. Ketika kita memperkatakan Mazmur 91 hari ini, kita sedang mempercayakan seluruh hidup, karir, dan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Kita tetap percaya pada firman-Nya. Bahkan saat situasi di sekitar kita tampak tidak baik-baik saja. Mari terus deklarasikan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan bagi keluarga dan gereja kita dengan iman yang teguh. Saya berdoa, damai sejahtera dan perlindungan Tuhan menaungi hidup saudara sekalian. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di kbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya rencana dan rancangan Tuhan masih ada bagi setiap kami. Kami membawa setiap ucapan syukur kami ke dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya setiap kami sudah dilayakkan oleh darah anak domba untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa setiap pujian kami, sembah kami, pengagungan kami bagi nama Tuhan. Untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Untuk setiap pertolongan, penyertaan Tuhan yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kuasa kemuliaan dan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Melawat setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kau bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau harta yang paling berharga. Thank you Jesus. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku.
Ku sadari Kau bagian yang terindah. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Engkau bagian yang terindah Tuhan. Katakan sama-sama. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak ada yang cukup tanpa kehadiran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau di sana penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Dan kami sadari, ku sadari Kau bagian yang terindah. Jemaat saja dari awal katakan. Pernah ku merasa menginginkan semua. Di kejujuran kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopang kami Tuhan, menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu memenuhi hidup kami. Hanya kasih-Mu yang sanggup Tuhan mengisi kekosongan hati dan hidup kami. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Mari datang di hadapan Tuhan, bawa penyembahan-Mu. Oh, Kau bagian
bagian yang terindah di dalam hidupku Tuhan. Kau harta yang paling berharga dalam hidup kami Yesus. Hanya kasih-Mu yang sanggup mengisi setiap kekosongan hati kami. Kau setia menopang setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang memberi arti dan tujuan dalam hidup kami. Hiaralabashanda yaralabaso, hiaralabataka yaralabase, hiaralabaso yaralabashanda yaralalabo. Jesus, thank you for your faithfulness, Lord Jesus. Shakayaralabaralabo yaramashana yaralabase. Kau setia menopang kami. Hiaralabataka yaralabashana yaralabase. Hiaralabataka yaramaso. Mari katakan, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Jesus, it is you. Menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopang. Terima kasih Tuhan. Memberi arti hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah segalanya, ya Tuhan. Lord, you are my everything. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
Lord, we look to you. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku. Yes, Lord. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mau mengasihimu selalu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang utama dan terutama. Oh, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari datang sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembahmu, Tuhan. Kau segalanya di dalam hidupku. Kau adalah bagian kami. Lord, you are my portion forever and ever.
Jesus. Oh, yara la batakona mayara la yara bashadaya. Yara la babatakana yara la bash. Bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, oh bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia, bagi Dia, yes Lord, dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia, bagi Dia, bagi Dia, the Lamb of God who sits on the throne. Oh, bagimu, kami berikan segala puji Tuhan. Hey! Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya.
Hanya Engkau yang layak menerima pujian tertinggi dan segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari gereja Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa dan dahsyat. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau belajar pujian baru saudara. He is the Almighty One, the Lord of all. Hey, mari sama-sama bertepuk tangan gereja Tuhan. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know where our help. Come on, singers, sing it. Lord, we know where our help comes from. It's not by might or by what we've done, because all of our battles He has already won. Lord, we know. Sing, our God is bigger. Our God is bigger than the giant. Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Sorakan hallelujah. Come on. Lord, we know how we overcome. Lord, we know how we over. It's through your word and by your blood. So we stand in faith as we lift up a song. Lord, we know how we overcome. Our God is bigger than the giant. Hey! Our God is greater than the mountain. Our God is reigning over all the earth. He's the Lord God Almighty. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on, hey. Kita mau deklarasikan sama-sama. Sing. He is roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. Hey, He's the greater. He's roaring like a lion, with a spirit like a fire. No one better, no one higher. He's the great I am. He is moving with His power as our praises getting louder. No one better, no one higher. He's the greater. He's the great I am. He's the great I am. He's the great I am. Our God, say. Hey, sing it, sing it. Our God is bigger, come on. Our God is bigger than the giant. Hallelujah. Our God is greater than. Amen. Our God is reigning over all the earth. God Almighty. He's the Lord God Almighty. He's the Lord God Almighty. Yeah, yeah, yeah. He's the Lord God. Sorakan haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar, katakan amin. Let's go. Mari bertepuk tangan gereja Tuhan. Woo. Hai memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya.
segala dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Hey! Oh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Hey, let's go. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Oh church, sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Oh sing it louder, sebab Tuhan. Woo! Are you ready? Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi silakan. Sebab Tuhan, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Wow, kuasanya dahsyat. Haleluya. Woo. Sebab tidak ada yang setara dan sebanding dengan Tuhan. You have no rival and you have no equal. Di dalam nama Yesus, mari GBI Senayan City sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku.
tetap kuat di dalam-Mu Tuhan. Kau tetap mari sembah Dia. Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Langit bumi boleh berlalu, firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Shana ya ralabata kaya ralabo, hiya ralamashe arana maso, hiya ralabashana kaya ralabaralabaralabo, hiya ralabata kaya ralabashane. Jesus, hiya rabata kana ya ralarabashando ya ralabasi, ralabata kaya ralabasi. Mari bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Oh ralawa lawa ya ralawa ya ralawa ya ralawa ya syaralawa, ya ralawa ya ralawa ya ralawa ya ralawa ya syarala. Yuk saudara, kita doa dalam bahasa roh yuk saudara yuk. Iralawa lawa ya ralawa lawa ya ralawa lawa lawa ya ralawa lawa lawa. Saudara yang sudah berbahasa roh, yuk doa bahasa roh, bahasa roh, bahasa roh saudara. Kita ralawa ya ralawa ya ralawa lawa 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 ya ralawa lawa lawa lawa. Syaralawa lawa 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 ya ralawa lawa 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 ya ralawa ya ralawa lawa lawa. Ya ralawa lawa ya ralawa lawa lawa ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan Yesus. Ya ralawa ya syaralawa lawa 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 lawa. Ya ralawa ya ralawa lawa 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 lawa. Oh ralawa ya syaralawa lawa ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan. Oh ralawa lawa 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 lawa. Kinara mata kara lama ya syandara, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biar siang ini Tuhan kami boleh ketemu sama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, tolong setiap kami ya Aba. Biar kami boleh ketemu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yes Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Wah, berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Saudara sambil angkat tangan, sambil serukan.
Gitu saudara ya. Berapa banyak dalam keadaan yang luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Yuk ngomong sama-sama, yuk katakan begini. Tuhan Yesus dahsyat. 3, 4. Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Katakan amin. Nah saudara, pada waktu tahun yang lalu saudara, tanggal 20 Mei 2025 itu merupakan hari kebangkitan nasional untuk Indonesia. Betul saudara? Betul ya, 20 Mei. Nah saudara, tetapi pada waktu itu saya ingat Gembala Sidang kita Pak Niko Nyotora Harjo itu memberikan tema untuk hari itu adalah Hari Kebangkitan Doa Nasional. Kenapa saudara? Karena di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa itu akan doa serentak gitu saudara. Tanggal 20 Mei itu saudara, di ratusan kota saudara, itu serentak berdoa bersama-sama. Wah itu dahsyat, itu luar biasa, katakan amin. Saudara, pada waktu itu Tuhan tuh ngomong gini saudara buat saya. Tuhan bilang, nak, ini ke depan kamu akan lihat. Ini akan terjadi kebangkitan doa, kebangkitan doa, kebangkitan doa di segala lini. Mau usia, anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang-orang tua, akan terjadi kebangkitan doa. Kebangkitan doa. Katakan amin. Dan di segala profesi saudara, segala profesi akan terjadi kebangkitan doa. Untuk apa? Untuk apa kita tahu saudara? Hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya fokus kepada penyelesaian amanat agung sampai tahun berapa saudara? 2033. Ayo ngomong sama-sama, tahun berapa? Yes. Katakan amin. Jadi hari-hari ini, apalagi ini tahun 2026, tahun apa saudara? Tahun 2026 tahun amanat agung. Maksudnya apa nih? Amanat agung artinya saudara dan saya hari-hari ini terus fokus. Aku mesti jadi murid Tuhan Yesus. Aku mesti jadi murid. Itu amanat agung. Amin saudara. Dan memuridkan banyak orang. Supaya apa? Masuk surga. Karena yang masuk surga itu hanya murid Pak. Hanya murid Bu. Bukan agama, bukan. Tapi murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Pemenang itu yang masuk surga. Boleh tanya, yang mau masuk surga boleh lambaikan tangannya. Jangan kelamaan ya. Bu ya, gak usah pakai mikir-mikir enakan mana ya, sorga, neraka, enakan sorga, sudahlah, ya, amin, saudara. Yang mau masuk surga lambaikan tangannya. Ada yang gak angkat tangan loh. Yang gak angkat tangan, ini pilihannya cuma 2 mas. Sorga, neraka gitu ya. Jadi kalau ndak angkat tangan ya milih salah satunya. Tapi saya percaya jemaat di Senayan City mau masuk surga. Sekali lagi saya mau tanya, berapa banyak yang mau masuk surga? Lambaikan tangannya, jangan turun. Lihatan kanan kirinya. Ada yang nggak angkat tangan. Mau masuk mana? Semua mau masuk surga. Tidak ada jalan lain. Saudara dan saya mau masuk surga, mesti jadi murid Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak, saudara. Jadi murid, hidup kita kudu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Katakan amin. Katakan amin. Jadi hari-hari ini saudara, saya percaya kebangkitan doa apa yang harus dilakukan. Gembala sidang kita Pak Niko katakan apa yang harus kita lakukan untuk
ini berkata, saudara, yuk kita sama-sama katakan, saudara ya. Kita sebutin, kita ngomong sama-sama Yeremia 33 ayat yang ketiga. Nah ini dia. Yuk dengan suara keras. 3, 4. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Besar apa kecil? Besar. Dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Berseru kata Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara, Pak Niko sampaikan, hari-hari ini kita ini ada dalam dunia yang berbeda. Amin. Sedang menuju tatanan dunia baru. Loh, kalau kita ini ada hidup sekarang ini dalam dunia yang berbeda, terus doa kita nggak beda gitu. Sama aja dari 10 tahun yang lalu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya udahlah, kita doa, dijawab Tuhan ya oke, enggak ya udah. Nggak bisa saudara, kegiles. Kegiles, zaman kayak gini, saudara dan saya ndak makin berseru kepada Tuhan. Saudara dan saya ndak semakin cari Tuhan. Kegiles saudara. Dengan situasi, persoalan yang ada. Tapi Tuhan mau saudara dan saya keluar sebagai pemenang. Pemenang, pemenang, pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sorak-sorai saya mau Tuhan gitu. Katakan amin. Nah saudara, karena itu dikatakan harus dimulai dari doa. Semua berseru nih maksudnya ya apa? Doa, pujian, penyembahan makin dikencengin, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Kebangkitan doa saudara, kita harus bergerak di dalamnya. Bagaimana kita bergerak di dalam kebangkitan doa hari-hari ini? Kita mesti bergerak. Berapa banyak yang mau bersama-sama kita gerak? Wah, dalam era kebangkitan doa, amin saudara, amin. Yang pertama dikatakan saudara, kita tahu kebangkitan doa dalam keluarga kita. Ini semua mesti terjadi saudara, kebangkitan doa. Di keluarga ini dimulai dari keluarga saudara ya. Di keluarga kita, keluarga saya gak terlalu sungguh-sungguh bu. Dimulai dari saudara dan saya. Kita gak bisa paksa orang saudara. Tapi waktu saudara dan saya pribadi sama Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Wah, Tuhan yang bela kita. Tuhan yang akan jamah keluarga kita dengan dahsyat. Katakan amin. Saudara, saya sering kali bilang, itu istilah saya saudara ya. Istilah saya, kita mesti perkuat gua pribadi kita. Itu istilah saya. Maksudnya gua pribadi itu apa? Yaitu perjumpaan kita sama Tuhan. Mesti sering ketemu Tuhan. Gak cuma seminggu sekali di sini. Di sini ya ndak ketemu Tuhan. Kok ndak ketemu ya, main handphone terus. Tapi di sini ndak ada saudara. Tiap hari, tiap ini Tuhan mau banyak ketemu sama kita. Katakan amin saudara. Nah gua pribadi, kenapa kok Bu Christine ngomong gua pribadi ya? Iya Tuhan tuh kasih buat saya begini saudara. Ada banyak contoh, tapi paling tidak saya kasih saudara contoh satu aja. Rasul Yohanes saudara. Rasul Yohanes ya. Saudara, Rasul Yohanes ini waktu umurnya sudah sepuh saudara. Dia dibuang ke Pulau Patmos. 1,5 ya, hampir sampai 2 tahun saudara ya, di Pulau Patmos. Pulau Patmos saudara, di Pulau Patmos itu dia tinggalnya di goa. Guanya Yohanes ini saudara, dia namakan. Dan dikatakan saudara, kalau saudara ke Pulau Patmos beneran, tanya guanya Rasul Yohanes mana? Pasti di bawah situ saudara. Nah di pojokan gitu ada kayak batu saudara, batu agak cekung begini. Itu diperkirakan itu tempat kepalanya Rasul Yohanes. Karena beliau udah sepuh,
untuk duduk terus kayaknya capek saudara ya. Tetapi beliau tiduran. Tapi tiduran gak cuma tidur males saudara. Ternyata saudara di goa itu dia banyak ketemu Tuhan. Dia banyak dikunjungi malaikat. Ada banyak pewayuan Tuhan beri sama dia saudara di goa itu. Sampai lahirlah kitab Wahyu. Yang kita baca sekarang itu saudara. Kitab Wahyu. Itu Rasul Yohanes pada waktu di Pulau Patmos saudara. Dia sendiri sama Tuhan, ada pewayuan yang Tuhan beri. Sampai pewayuan tentang akhir zaman saudara. Itu Rasul Yohanes. Setelah itu saudara Tuhan utus dia ke Efesus. Dengan gua pribadi. Kalau saya ngomongnya perjumpaan kita sama Tuhan. Ketemu Tuhan. Dia ke Efesus. Di Efesus orang yang bertobat ini agak susah saudara. Sulit. Ya, sulit. Karena ini penuh dewa Artemis saudara. Tetapi Tuhan pakai seorang Rasul Yohanes yang dia punya gua pribadi. Banyak ketemu sama Tuhan. Dia datang ke Efesus saudara. Saudara tahu di Efesus Tuhan pakai dia. Tiba-tiba revival terjadi. Pertobatan terjadi. Saudara seneng gak kalau ada orang bertobat? Seneng gak kalau ada orang bertobat? Yuk beri kemuliaan buat Tuhan yuk. Saya percaya kalau sukacita enggak gitu saudara. Tepuk tangannya enggak eplek enggak. Yes! Revival terjadi, katakan amin. Dan saudara tahu Tuhan pakai Rasul Yohanes bukan 3 hari, 3 bulan, 3 tahun. Tapi revival terjadi di Efesus menurut sejarah itu selama 300 tahun. 3 abad saudara. Tuhan pakai seorang Rasul Yohanes. Berapa banyak saudara mau dipakai Tuhan untuk revival? Tinggi. Kalau enggak mau enggak usah angkat tangan. Yang mau aja angkat tangan. Hidup kita kalau kita mau dipakai buat revival, saya percaya saudara, wah, perkuat gua pribadi kita. Perkuat. Banyak ketemu Tuhan. Banyak ketemu Tuhan zaman seperti sekarang ini saudara. Waduh, banyak orang stres. Saudara. Saudara kira-kira stres apa enggak? Bisik-bisik aja ya saudara ya. Kalau ia ngomong, ya Tuhan pulihkan saya. Saya percaya waktu kita punya goa pribadi saudara. Waktu saudara pusing gimana ya. Masuk aja dalam perjumpaanmu sama Tuhan. Saya juga lakukan itu saudara. Saya perkuat itu saudara. Wah, kadang di sini udah enggak, Tuhan, saya ambil gitar saya sembah Tuhan, ketemu sama Tuhan, ketemu sama kecintaanku, saudara. Kuat lagi gitu saudara. Amin. Kuat lagi. Hari-hari ini saudara, hari-hari ini Tuhan mau saudara dan saya on fire. Tuhan mau saudara dan saya on fire. Tidak loyo saudara. No. Tidak. Tuhan mau roh saudara dan saya menyala-nyala mengasihi Tuhan. Roh kita terus menyala-nyala. Wah. Kenapa saudara? Kalau roh kita gak nyala, pasti dagingnya yang nyala. Itu tinggal salah satu aja. Kita mau gedein daging, apa mau gedein volume roh? Kalau saudara mau gedein volume roh, tidak bisa tidak dimulai dari doa-doa kita sama Tuhan. Wah, kemudian keluarga kita ajakan doa.
Ajakin doa mesbah keluarga. Bapak tumpang ono tangan tuh istrimu, anak-anakmu. Amin saudara. Wah, anak-anak juga doain. Saling doakan, saling kuat. Saya percaya ada terjadi kebangkitan doa di keluarga kita. Mesbah keluarga kita akan berubah saudara. Karena sungguh-sungguh kita cari Tuhan. Yang kedua, Tuhan rindu ada kebangkitan doa. Yang pertama tadi di keluarga kita. Amin saudara. Dimulai dari hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau ada terjadi kebangkitan doa di sekolah, di kampus, di marketplace. Yang setuju katakan amin. Kenapa saudara harus terjadi kebangkitan doa dulu? Karena mau lihat revival pasti dimulai dari orang-orang yang berdoa. Tidak mungkin tidak saudara terjadi revival asal gitu langsung. Pasti coba saudara cari. Pasti ada orang-orang yang berdoa, yang nangis, yang mengerang buat jiwa-jiwa, mengerang buat keluargamu, mengerang buat sekolah, kampus, marketplace. Pasti terjadi terobosan. Berapa banyak di sini yang masih sekolah? Ya, ada? Ya, oke. Yang kuliah? Yang bekerja? Ya. Saudara rindu terjadi revival di tempat pekerjaan saudara? Amin. Terjadi kebangkitan doa. Dimulai dari kebangkitan doa. Ya apa caranya Bu Christine? Bikin mezbah doa. Bukan persekutuan doa Bapak Ibu ya, bukan. Kalau persekutuan doa itu mesti ada pembicara, WL, kolektor. Wah, complicated saudara ya. Ngurusinnya luar biasa complicated. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini bangkit mezbah doa. Bangkit mezbah doa. Gimana itu? 3-4 orang doa aja. Doa mau tiap hari, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Doa bareng. Untuk apa? Sekolahmu. Doa buat apa? Kampusmu. Doa buat apa? Tempat pekerjaan saudara. Katakan amin. Saya percaya waktu mezbah doa ini berdiri saudara. Api doa pujian penyembahan, doa keliling saudara. Oh doa syafaat, doa puasa. Saya percaya Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang dahsyat di perusahaan saudara. Di kantor saudara. Di kampus saudara. Di sekolah saudara. Katakan amin. Mungkin saudara anaknya ndak ngikut. Tetapi saudara engkau punya hati bilangin anakmu. Nak bikin mezbah doa nak. Saya banyak kesaksian saudara. Banyak kesaksian yang Tuhan kerjakan. Sejak tahun lalu Tuhan taruh di hati. Kebangkitan doa terjadi di segala lini. Wah, saya bilang iya Tuhan. Anak-anak ini segala profesi. Nah saudara kami ini punya PAUD. Kami di Rayon 3 punya PAUD saudara ya. Itu hasil memang disuruh Tuhan beneran saudara. Saya pribadi tidak punya background untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi 2013 Tuhan suruh bangkitkan pasukanku, kata Tuhan. Ya Tuhan, pasukan anak sekolah minggu ya Tuhan. Bukan, Tuhan bilang PAUD, bikin PAUD. Saya stresnya luar biasa saudara. Di menara doa saya nangis Tuhan, ya apa Tuhan. Tuhan mulai tuntun, 2014 kami mulai saudara. Wah ada beberapa cabang yang tangkap isi hati Tuhan. Saya bilang pokoknya tiap pagi sebelum pelajaran mulai, ajakin tuh siswa-siswi yang ada itu nyembah Tuhan. Jadi miss-missnya saudara ya, mau ndak mau
harus bisa gitar juga belajar saudara ya. Nyembah Tuhan. Saya bilang setelah itu doain bahasa roh. Loh, generasi Yeremia itu anak muda yang penuh Roh Kudus. Ini sekolahan saudara, sekolah ya. Wah, jadi tiap pagi tuh mis-misnya ngajakin nyembah Tuhan. Wah saudara, dia tiba-tiba satu murid berkata, Miss, aku lihat di sana terang banget Miss. Dilawat Tuhan saudara anak-anak. Nah saudara, mereka berbahasa roh. Ada anak-anak yang sudah bahasa roh pulang saudara ya. Papanya masih ini saudara ya. Pak, sini Pak. Tumpangin tangan saudara. Huralabaya syaralau. Tuh apa kamu ini? Papanya bilang saudara. Telepon gurunya. Ini apa Miss? Oh itu bahasa roh papi. Apa itu bahasa roh? Gini papi. Sekarang sudah aktif di gereja saudara. Dan kami melihat anak-anak ini benar-benar saudara jadi pendoa, pemuji, penyembah, jadi prajurit. Sampai ada satu anak kecil namanya Vita, saya ingat saudara. Dia dimintain tolong doain tetangganya, ibu-ibu gitu. Vita sini, kamu suka doa ya? Ini tante belum punya dedek nih. Ayo doain tante. Pegang perutnya saudara, tangan kecil gitu. Pegang perutnya. Tuhan, biar Tuhan tante ini punya dedek Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekarang dedek itu udah lahir saudara. Kok lemas? Yes. Kita lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tuhan bisa pakai anak-anak kecil. Kalau orang-orang tua tidak mau dipakai Tuhan, anak-anak kecil bisa saudara. Tapi kita semua mau dipakai Tuhan. Ada satu saudara di tempat kami, di salah satu cabang kami agak di pelosok saudara. Waduh jemaatnya 300 mulai 400 turun lagi. Terus begitu saudara. Tapi ibu gembalanya tangkap sesuatu untuk bikin PAUD. Karena ini isi hati Tuhan. Saudara waktu mulai berjalan saudara saya kaget-kaget. Satu anak PAUD bisa bawa 2 angkot. Saopung-opungnya dibawa semua saudara. Waduh saudara, sampai sekarang dikatakan saudara dari 300 sekarang 800 jemaat. Di pelosok saudara, pelosok. Saya mau bilang buat saudara, ada kuasa di dalam doa kita. Ada kebangkitan doa. Kebangkitan doa terjadi, katakan amin. Kemarin saya bersaksi sama Pastor Billy ya, teleponan. Karena kami habis mewisuda angkatan ke-12 dari PAUD saudara. Saya bilang sama Pastor Billy, Tuhan dahsyat banget. Ini angkatan ke-12 dari PAUD. Puji Tuhan kami sudah mewisuda 2004 anak saudara. Anak kecil-kecil. Tiap kali kalau sebelum wisuda, pasti nih Oma Bunda, saya dipanggilnya Oma Bunda saudara. Oma Bunda naik ke panggung, saya pasti tanyain, siapa yang belum bahasa roh? Oma tanya nih. Tapi yang kemarin saudara, angkatan 12 buat saya surprise banget. Kenapa saudara? Saya tanya, yang sudah bahasa roh berapa banyak? Banyak banget ya, banyak banget. Sekarang Oma Bunda tanya, saya bilang, yang belum bahasa roh, ayo berapa orang? Ada sekitar 20-an, saudara maju ke depan. Sampai depan langsung, anak-anak PAUD saudara. Hari-hari ini terjadi kebangkitan doa. Doa bahasa roh, amin saudara. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Anak-anak kecil, saudara, anak-anak remaja. Dan saya mendengar di Senayan City itu sedang terjadi juga. Ini akhir zaman Pak, ini akhir zaman Bu. Tuhan segera datang yang kedua kali. Saudara dan saya harus stretch.
saudara. Tidak bisa tinggal diam, tidak bisa. Tarik. Berapa banyak saudara yang mau di marketplace di kantor saudara ada mesbah-mesbah doa. Wow, tinggi-tinggi. Yang sudah ada doa mungkin tiap hari, sehari dua, seminggu 2 kali. Yang sudah ada, boleh tampilkan tangan. Wah, berarti yang tadi yang saudara yang digerakkan Tuhan yang mau bikin mesbah doa di kantor-kantor boleh lambaikan tangannya. Wow, saudara, saya mau bersaksi, saudara ya. Ya. Salah satu penari di tempat kami, dia kerja, saudara. Ya, kerja cewek. Saya tidak perlu sebut. Ya. Lalu dia ini rupanya perusahaannya ini bahan bakunya dari Pertamina gitu, saudara. Nah, waktu lalu kita tahu semua, betul enggak, saudara? Sampai dikatakan, saudara, ini gajinya anak-anak dicicil. Karena nggak bisa, ini cash flow-nya susah. Saudara tahu, ini anak-anak kami, rohani kami ini bilang, bener nih bunda bilang nih mesbah doa nih mesti kencangin. Dia sama temennya, saudara, sama temennya dia mulai doa bikin mesbah doa, saudara. Di perusahaan itu dia doa keliling, doa puasa, doa keliling, doa puasa, dia doa. Tiba-tiba terobosan terjadi, saudara. Sekarang ini lancarnya luar biasa. Itu dia, saudara. Saya percaya hari-hari ini hari-hari yang dahsyat. Ada anak di tempat kami kelas 9, ya, kelas 9. Wah, dia bikin mesbah doa di sekolahnya. Kan kelas 3 SMP, saudara. Ya, jadi dia ada 3, 4, 5 orang dia bilang. Saudara, yang luar biasa, nih anak enggak cuma doa. Ini teman-temannya suruh puasa semua. Puasa, saudara. Kamu Senin ya, kamu Selasa ya, kamu Rebu ya. Bunda, dia bilang, kadang tuh ya teman-teman aku ada yang gak bisa gitu. Terus gimana dong? Bolong dong puasanya? Enggak, aku gantiin. Dia doa, saya tanya, terus kamu apa hasilnya dong? Dampaknya bikin mesbah doa di sekolahmu. Apa hasilnya kamu doa keliling? Wah, dia bilang banyak banget bunda. Modelnya anak-anak kan begitu. Banyak banget bunda. Satu doang. Saya bilang apa hasilnya? Hasilnya bunda, dia bilang temen-temenku itu ada yang nakal. Luar biasa bunda. Tapi sekarang lagi dijamah Tuhan. Hari-hari ini terjadi kebangkitan doa di segala umur, di segala lini. Kita akan lihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan. Katakan amin. Yang ketiga, kebangkitan doa di pelayanan kita. Kebangkitan doa di pelayanan kita. Saudara melayani di mana? Marketplace. Saudara di gereja. Saudara di segala bidang. Di segala departemen. Harus terjadi kebangkitan doa. Kebangkitan doa. Baru bisa nuai. Baru bisa lihat terobosan yang terjadi. Katakan amin. Kita tundukkan kepala, saudara. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri yuk saudara ya. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Yes Lord. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ada berapa banyak saudara yang berkata, saya mau
Saya mau dipakai Tuhan. Biar di sekolahku, di kampusku, di tempat pekerjaanku ada mezbah doa yang dimulai dari saya. Angkat tangan saudara sama-sama yuk. Horalawa yang mau silakan maju ke depan. Saya rindu berdoa supaya di tempat saudara berdiri mezbah doa saudara yang akan menyinari, akan membuat revival di tempat saudara. Siapa lagi? Silakan saudara. Silakan, ini kami Tuhan. Sebelum kau datang yang kedua kali, pakai kami Tuhan. Kami akan lihat revival, kami akan lihat terobosan terjadi Tuhan. Dengan adanya mezbah doa, pakai anak-anakmu Tuhan, pakai anak-anakmu ya Aba, pakai Tuhan. Huralawa huralawa ya syaralawa lawa kasihmu Tuhan, kasihmu. Bangkit mezbah doa, bangkit mezbah doa. Hirababa ya syaralawa hiralawa ya syaralawa. Oh ya, angkat tangan saudara yang di belakang juga tuh. Doa saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, biar setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, untuk Pastor Christina Farak Nimela yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kau memakai hamba-Mu secara luar biasa. Dan sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami kumpulkan, arahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan kami juga berdoa memberkati setiap pengelola keuangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Pastor Ibu Christine di tempat ini, menyampaikan isi hati-Mu dan kebaikan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus, pada siang hari ini bukan kebetulan ya Tuhan, tapi ada rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Engkau sendiri yang ingin Tuhan menolong kami, memberkati kami Tuhan, dengan cara kami makin mengandalkan Engkau, mencari Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan perlindungan-Mu yang sempurna buat Ibu Christine, juga keluarga besarnya. Kau urapi dia kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dimanapun Engkau utus dia Tuhan. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gembala kami Pak Niko Nyotor Harjo, juga untuk semua keluarga besarnya, istri, anak-anak dan mantunya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan pagar api tembok Engkau kirim Tuhan, pasukan malaikat melindungi dengan sempurna Tuhan Yesus. Juga Engkau berikan kesehatan yang baik kepada Pak Pastor Niko Tuhan. Dan juga kami percaya visi Tuhan untuk amal agung Engkau pasti sempurnakan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk gembala kami Pastor Billy, Ibu Milka Brian Jenis. Kami percaya keluarga ini pas keluarga yang takut akan Tuhan, berkenan turun atas keluarga ini. Dan kami percaya Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus juga akan terus terjadi, muji Allah terjadi dalam setiap pelayanan manapun Engkau utus hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Tuhan, kami juga bersyukur siang hari ini, di mana kami semua anak-anak-Mu, hamba-Mu boleh melayani Engkau Tuhan, melayani Allah segala Allah, Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur ya Bapa, untuk jemaat yang sudah datang tempat ini siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sendiri yang rindu memberkati setiap jemaat tempat ini Tuhan. Apa itu setiap tangan yang bekerja Tuhan Yesus dan berusaha, dan sekaki yang melangkah untuk melanjutkan pendidikan, dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam hidup mereka, dan mereka terus jemaat-Mu ini akan naik dan tidak turun, dan kami kepala bukan ekor, semua sesuai dengan janji firman-Mu ya dan amin Bapa. Terima kasih dan kami percaya dalam kami mengenalkan Engkau mencari Tuhan Bapa, ada kekuatan kemenangan dalam hidup kami semua Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kami juga tidak lupa mengangkat tangan kami Tuhan, minta belas kasihan untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota Jakarta. Biarlah Tuhan kuasa turunlah Roh Kudus Tuhan, curahkan Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, dari timur sampai barat Tuhan, dari ujung utara selatan, dari setiap provinsi sampai ke desa-desa. Biar pencurahan Roh Kudus turun Bapa, pertobatan, penyelesaian amat agung terjadi juga di bangsa kami Indonesia, dan diberkatilah Tuhan Indonesia dan Jakarta untuk setiap ekonomi, laut dan udaranya Bapa. Dan kami percaya kami semua bagian di dalam keberhasilan daripada anugerah rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat terbaik dari Engkau. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, kita akan pulang, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai kita semula mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati.